Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, dan malam kepada Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Nama saya Bravo Jaka Buana dengan nomor induk mahasiswa 2304011101218 dari program studi Informatika PJJ 1 kelas IF 504. Hari ini saya akan mempresentasikan materi ujian tengah semester untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diampu oleh Bapak Alun Sujada, Eskom MT. Presentasi ini mencakup 3 topik utama, yaitu kelas dan objek, metode, serta enkapsulasi. Lengkap dengan studi kasus dan implementasi kode program yang praktis. Mari kita mulai perjalanan pembelajaran OOP bersama-sama. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas 4 bagian utama. Pertama, kelas dan objek. Saya akan mempelajari konsep dasar OOP dan memahami perbedaan antara kelas sebagai blueprint dengan objek sebagai instansi konkret dari kelas tersebut. Lalu kedua, metode. Saya akan mendalami berbagai jenis metode, termasuk konstruktor, getter, setter, dan custom method yang mendefinisikan perilaku dari objek. Lalu ketiga, enkapsulasi. Saya akan mempelajari mekanisme data hiding dan akses kontrol menggunakan access modifiers untuk melindungi integritas data. Terakhir, studi kasus dan live coding. Saya akan melihat implementasi lengkap dengan program nyata dan live coding praktis untuk membuat program sederhana dari nol. Mari kita mulai dengan memahami apa itu kelas. Kelas adalah blueprint atau template yang mendefinisikan struktur dan perilaku suatu objek. Dalam bahasa yang lebih sederhana, kelas adalah cetak biru yang menggambarkan karakteristik dan aksi yang akan dilakukan oleh suatu entitas. Kelas terdiri dari 2 komponen utama. Pertama, yaitu atribut atau yang sering disebut juga properties atau data members. Ini adalah karakteristik atau sifat dari objek yang akan dibuat. Misalnya, jika kelas adalah mobil, maka atributnya bisa berupa warna, merek, dan kecepatan. Kedua, metode atau yang sering disebut juga fungsi atau behavior. Ini adalah aksi atau perilaku yang bisa dilakukan oleh objek. Metode mendefinisikan apa yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Lalu kelas adalah template atau cetak biru, bukan objek yang nyata. Kelas hanya mendefinisikan struktur dan perilaku, tetapi belum memiliki nilai yang konkret. Sekarang kita beralih ke objek. Objek adalah atau instansiasi dari suatu kelas. Dengan kata lain, objek adalah realisasi nyata atau wujud konkret dari kelas yang sudah dibuat. Jika kelas adalah template, maka objek adalah produk yang dihasilkan dari template tersebut. Misalnya, kelas mobil. Uh, Kelas mobil ini adalah template, tetapi mobil Honda berwarna merah dengan kecepatan maksimal 150 km per jam adalah objek yang konkret. Karakteristik objek. Pertama, objek adalah hasil dari kelas yang sudah diinstansiat atau dibuat menjadi nyata. Kedua, setiap objek memiliki nilai spesifik untuk setiap atribut yang didefinisikan dalam kelasnya. Dua objek dari kelas yang sama bisa memiliki nilai atribut yang berbeda. Ketiga, objek dapat memanggil semua metode yang telah didefinisikan dalam kelasnya. Jadi, perbedaan sederhananya, kelas adalah abstrak dan tidak nyata, sementara objek adalah konkret dan nyata. Mari kita lihat perbandingan visual antara kelas dan objek dengan contoh yang konkret. Di sebelah kiri, kita melihat kelas mobil ini adalah blueprint atau template yang tidak nyata. Kelas mobil mendefinisikan bahwa ada atribut berupa warna, merek, dan kecepatan, tetapi tidak memberikan nilai spesifik untuk atribut-atribut tersebut. Di bawahnya ada objek mobil Honda. Ini adalah instansi nyata dari kelas mobil. Objek ini memiliki nilai spesifik untuk setiap atribut seperti warna adalah merah, mereknya adalah Honda, kecepatannya 100 km per jam. Kita bisa membuat banyak objek dari satu kelas yang sama. Misalnya selain mobil Honda, kita juga bisa membuat objek mobil Toyota, mobil BMW, dan lain-lain.
Setiap objek memiliki nilai atribut yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Ini adalah salah satu kekuatan OOP. Kita bisa mendefinisikan blueprint sekali, tetapi menggunakannya berkali-kali untuk membuat objek dengan nilai atribut yang berbeda. Sekarang mari kita lihat contoh konkret dalam bahasa pemrograman Java. Ini adalah kelas pasien yang sangat sederhana. Kelas pasien memiliki 3 atribut private, nama untuk menyimpan nama pasien, umur untuk menyimpan umur pasien, nomor RM untuk menyimpan nomor rekam medis pasien. Ketiga atribut ini dibuat dengan akses modifier private, yang berarti mereka hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Ini adalah praktik enkapsulasi yang baik yang akan kita pelajari lebih detail nanti. Kelas pasien ini adalah blueprint. Kelas pasien ini adalah blueprint kelas. Belum membuat objek apapun, hanya mendefinisikan struktur dan atribut yang akan dimiliki oleh objek nantinya. Sekarang kita masuk ke topik kedua, metode. Metode adalah fungsi yang didefinisikan dalam kelas untuk mendefinisikan perilaku atau aksi dari objek tersebut. Jika atribut menjawab pertanyaan objek apa yang Anda miliki, maka metode menjawab pertanyaan apa yang bisa dilakukan oleh objek. Metode memiliki karakteristik. Pertama, metode adalah fungsi yang berada di dalam kelas. Metode bukan program yang berdiri sendiri, tetapi bagian integral dari kelas. Kedua, metode menampilkan perilaku atau behavior dari objek. Metode adalah cara untuk objek melakukan sesuatu. Lalu ketiga, metode dapat menerima parameter atau input dan dapat mengembalikan nilai atau output. Tetapi metode juga bisa tidak menerima parameter atau tidak mengembalikan nilai. Analogi sederhananya, jika kelas mobil adalah cetak biru, maka metode adalah aksi apa yang bisa dilakukan mobil tersebut, seperti bergerak, mengerem, atau berbelok. Ada 4 jenis metode yang penting untuk kita pahami dalam OOP. Pertama, konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya. Konstruktor dipanggil secara otomatis ketika kita membuat objek baru. Fungsi utama konstruktor adalah untuk inisialisasi objek, yaitu memberikan nilai awal kepada atribut-atribut objek yang baru dibuat. Kedua, getter. Getter adalah metode yang digunakan untuk mengambil atau membaca nilai dari atribut. Getter biasanya memiliki nama get diikuti dengan nama atribut. Sebagai contoh, untuk mengambil nilai atribut nama, kita perlu membuat metode get nama dalam kurung. Getter tidak menerima parameter dan mengembalikan nilai atribut. Ketiga, setter. Setter adalah metode yang digunakan untuk mengubah atau menetapkan nilai dari atribut. Setter biasanya memiliki nama set diikuti dengan nama atribut. Setter menerima parameter yang merupakan nilai baru untuk atribut dan biasanya tidak mengembalikan nilai return type void. Keempat, custom method. Custom method adalah metode yang dibuat khusus sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Custom method bisa melakukan berbagai aksi yang tidak terbatas pada getter atau setter, misalnya melakukan perhitungan, validasi, atau menampilkan informasi. Mari kita lihat contoh implementasi metode dalam kelas pasien. Kelas pasien memiliki satu atribut nama, kemudian kita membuat 3 metode untuk atribut tersebut, yaitu konstruktor, pasien, dalam bentuk string. Lalu metode ini menerima parameter berupa nama pasien dan menggunakan parameter tersebut untuk inisialisasi atribut nama. Perhatikan penggunaan keyword this. This.nama merujuk pada atribut nama yang memiliki objek. Pada atribut nama milik objek. Sementara nama merujuk pada nilai yang diterima dari luar. Metode getNama ini adalah getter. Metode ini tidak menerima parameter dan mengembalikan nilai dari atribut nama. Dengan metode ini, kita bisa membaca nilai atribut nama dari luar kelas. Metode setNama. Ini adalah setter. Metode ini menerima parameter berupa nama baru dan menggunakan parameter tersebut untuk mengubah nilai atribut nama. Return type void berarti metode ini tidak mengembalikan nilai apapun. Ini adalah contoh enkapsulasi.
Kita mengontrol akses ke atribut melalui metode getter dan setter, bukan dengan mengakses atribut secara langsung. Sekarang kita masuk ke topik ketiga, enkapsulasi. Enkapsulasi adalah mekanisme menyembunyikan detail implementasi dengan menggunakan access modifiers. Enkapsulasi adalah salah satu prinsip fundamental dalam OOP dan memiliki beberapa tujuan penting, yaitu pertama, data hiding atau data masking. Enkapsulasi memungkinkan kita untuk menyembunyikan data atau atribut internal dari objek, sehingga data tidak bisa diakses secara langsung dari luar kelas. Hanya metode yang kita tentukan yang bisa mengakses dan memodifikasi data tersebut. Kedua, akses kontrol. Enkapsulasi memberikan kita kontrol penuh atas akses ke data. Kita bisa memutuskan atribut mana yang boleh dibaca, atribut mana yang boleh diubah, dan bagaimana cara mengaksesnya. Ketiga, proteksi integritas data. Dengan mengontrol akses ke data melalui getter dan setter, kita bisa memastikan bahwa data selalu valid dan konsisten. Misalnya, kita bisa menambahkan validasi di setter untuk memastikan bahwa umur pasien tidak boleh negatif. Enkapsulasi memungkinkan kita untuk membuat program yang lebih aman, lebih mudah di maintenance, dan lebih fleksibel untuk perubahan di masa depan. Untuk melakukan enkapsulasi, kita menggunakan access modifiers atau modifiers access. Access modifiers mengontrol siapa yang bisa mengakses suatu kelas, atribut, atau metode. Mari kita lihat dua access modifier pertama. Private access. Private access modifier private berarti atribut atau metode yang hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri, tidak dari luar kelas. Jadi kita coba mengakses atribut private dari luar kelas, program akan error. Private digunakan untuk menyembunyikan implementasi internal yang tidak perlu diketahui oleh kode lain. Dalam enkapsulasi, biasanya atribut dibuat private, dan akses ke atribut dilakukan melalui getter dan setter. Public access modifier, publik berarti atribut atau metode bisa diakses dari mana saja, baik dari dalam kelas maupun dari luar kelas. Publik digunakan untuk metode yang ingin kita paparkan kepada kode lain, seperti konstruktor, getter, setter, dan custom method. Sekarang mari kita lihat dua akses modifier lainnya yang juga penting. Protected access. Protected access modifier adalah akses modifier yang berada di tengah antara private dan public. Atribut atau metode yang dibuat protected bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri, juga dari kelas turunannya melalui inheritance. Tetapi tidak bisa diakses dari kelas yang tidak ada hubungan inheritance-nya. Protected biasanya digunakan ketika kita sudah merencanakan inheritance dari awal. Default atau package, jika kita tidak menuliskan akses modifier apapun, maka atribut atau metode akan memiliki akses default, yang juga dikenal sebagai package access. Atribut atau metode dengan akses default bisa diakses dari dalam package yang sama, tetapi tidak bisa diakses dari package yang berbeda. Package access jarang digunakan dalam praktik, dan biasanya kita lebih memilih private atau public untuk clarity. Dalam praktik pemrograman yang baik, ada beberapa aturan atau best practice untuk enkapsulasi yang harus kita ikuti. Pertama, atribut harus private. Semua atribut atau data member dalam kelas sebaiknya dibuat dengan akses modifier private. Ini memastikan bahwa data tidak bisa diakses atau diubah secara langsung dari luar kelas. Kedua, metode getter dan setter harus publik. Kita menyediakan public method getter dan setter untuk mengakses dan memodifikasi atribut private. Ini adalah cara yang aman dan terkontrol untuk akses data. Tiga, custom method harus publik jika diperlukan. Custom method yang ingin kita gunakan dari luar harus dibuat publik. Custom method yang hanya digunakan secara internal dalam kelas bisa dibuat private. Keempat, konstruktor harus publik. Konstruktor harus selalu publik karena kita perlu memanggil konstruktor dari luar kelas ketika membuat objek baru. Dengan mengikuti best practice ini, kita memastikan bahwa kelas yang kita buat adalah robust, aman, dan mudah di maintenance. Sekarang kita masuk ke bagian
studi kasus untuk mendemonstrasikan bagaimana kelas objek, metode, dan enkapsulasi bekerja bersama-sama dalam praktik nyata. Saya akan menunjukkan sebuah sistem secara sederhana untuk memanajemen pasien di CSSD unit. CSSD atau Central Sterilization and Disinfection adalah unit penting di rumah sakit yang bertanggung jawab untuk sterilisasi dan disinfeksi alat medis. Dalam studi kasus ini, kita akan membuat sistem untuk mencatat data pasien dan tindakan sterilisasi yang dilakukan pada pasien tersebut. Sistem ini akan mendemonstrasikan bagaimana konsep OOP yang telah kita pelajari sebelumnya diterapkan dalam situasi nyata yang relevan dengan konteks healthcare. Mari kita definisikan masalah yang ingin kita selesaikan. CSSD membutuhkan sebuah sistem untuk mencatat dan mengelola data pasien beserta tindakan sterilisasi yang dilakukan pada pasien tersebut. Sistem ini harus mampu, pertama, menyimpan data pasien. Sistem harus bisa menyimpan informasi dasar pasien seperti nama lengkap, nomor rekam medis, dan umur pasien. Kedua, mencatat tindakan sterilisasi. Untuk setiap pasien, sistem harus bisa mencatat kapan sterilisasi dilakukan dan jenis instrumen medis apa yang disterilisasi. Ketiga, menampilkan riwayat sterilisasi pasien. Sistem harus bisa menampilkan informasi lengkap tentang tindakan sterilisasi yang telah dilakukan pada seorang pasien. Ini adalah masalah yang real dan praktis. Sekarang mari kita lihat bagaimana kita menyelesaikan masalah ini menggunakan konsep OOP yang telah kita pelajari. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita akan membuat dua kelas. Kelas pasien dan kelas sterilisasi. Ini adalah definisi kelas pasien bagian pertama. Kelas pasien memiliki 3 atribut private. Nama untuk menyimpan nama pasien, nomor RM untuk menyimpan nomor rekam medis, umur untuk menyimpan umur pasien. Kemudian kita membuat konstruktor pasien yang menerima 3 parameter yaitu nama, nomor RM, dan umur. Konstruktor ini menginisiasi ketiga atribut dengan parameter yang diterima. Perhatikan penggunaan keyword this untuk merujuk kepada atribut objek. Ini adalah bagian kedua dari kelas pasien yang berisi metode-metode getter. Kita membuat 3 getter method, yaitu metode get nama mengembalikan nilai atribut nama, metode get nomor RM mengembalikan nilai atribut nomor RM, metode get umur mengembalikan nilai atribut umur. Ketiga getter ini memungkinkan kode lain untuk membaca nilai atribut dari objek pasien tanpa harus mengakses atribut secara langsung. Ini adalah enkapsulasi. Kita mengontrol akses melalui metode. Lalu yang ini adalah bagian ketiga dari kelas pasien yang berisi metode-metode setter. Kita membuat 3 setter metode, yaitu metode set nama yang memungkinkan untuk mengubah nilai atribut nama, lalu metode set nomor RM memungkinkan untuk mengubah nilai atribut, lalu metode set umur memungkinkan untuk mengubah nilai atribut umur. Setiap setter menerima satu parameter yang merupakan nilai baru untuk atribut dan menggunakan this untuk merujuk kepada atribut objek. Setter tidak mengembalikan nilai sehingga return type-nya adalah void. Sekarang kita membuat kelas kedua, yaitu kelas sterilisasi. Kelas ini mewakili sebuah tindakan sterilisasi yang dilakukan pada seorang pasien. Kelas sterilisasi memiliki 3 atribut private, yaitu pasien atau objek pasien yang merujuk ke pasien yang menjalani sterilisasi. Tanggal, string yang menyimpan tanggal sterilisasi yang dilakukan. Lalu jenis instrumen, string yang menyimpan jenis instrumen yang disterilisasi yang akan disterilisasi. Lalu konstruktor sterilisasi menerima 3 parameter yang merupakan nilai untuk ketiga atribut tersebut dan melakukan inisiasi. Ini adalah getter method untuk kelas sterilisasi. Metode get pasien mengembalikan objek pasien yang menjalani sterilisasi. Lalu metode get tanggal mengembalikan data sterilisasi. Metode get jenis instrumen mengembalikan jenis instrumen yang disterilisasi. Ini adalah custom method dalam kelas sterilisasi, yaitu metode tampilkan info. Metode ini menampilkan informasi lengkap tentang tindakan sterilisasi dalam format yang rapi dan mudah dibaca. Metode ini memanggil metode getter dari objek pasien untuk mendapatkan informasi pasien.
Kemudian menampilkan informasi tersebut beserta informasi sterilisasi lainnya menggunakan sistem print line. Sekarang kita lihat bagian main class yang menggunakan kelas pasien dan sterilisasi yang telah kita buat. Dalam bagian pertama kita membuat dua objek pasien. Objek pertama pasien 1 adalah objek dari kelas pasien dengan nama Budi Santoso dengan nomor RM 001234 dengan umur 45 tahun. Lalu objek kedua pasien 2 adalah objek dari kelas pasien dengan nama Siti Rahma, nomor RM 001235 dan umur 38 tahun. Perhatikan keyword new. Keyword ini digunakan untuk membuat objek baru dari kelas. Saat new pasien dipanggil, konstruktor otomatis dipanggil untuk inisialisasi objek. Sekarang kita membuat dua objek sterilisasi. Objek pertama steril 1 adalah objek sterilisasi untuk pasien 1 dengan tanggal 13 Desember 2025 dan jenis instrumennya instrumen bedah. Objek kedua steril 2 adalah objek sterilisasi untuk pasien dengan tanggal 13 Desember 2025 dan jenis instrumennya instrumen gigi. Perhatikan bahwa di sini kita menggunakan objek pasien 1 dan pasien 2 sebagai parameter untuk membuat objek sterilisasi. Ini adalah contoh dari composition kelas sterilisasi menggunakan objek dari kelas pasien. Terakhir kita memanggil metode dari objek yang telah kita buat seperti steril1.tampilkan info memanggil custom method untuk menampilkan informasi sterilisasi pasien pertama. Kemudian kita memanggil steril2 tampilkan info untuk menampilkan informasi sterilisasi untuk pasien yang kedua. Setelah itu kita menggunakan setter pasien 1 set umur 46 untuk mengatur atau mengubah umur pasien pertama menjadi 46 tahun. Ini mendemonstrasikan bagaimana kita menggunakan setter untuk memodifikasi atribut. Terakhir kita menggunakan getter pasien 1.get umur untuk menampilkan umur pasien yang telah diubah. Sekarang mari kita lihat output dari program yang telah kita jalankan. Output ditampilkan dalam warna hijau untuk menunjukkan bahwa program berhasil dijalankan tanpa error. Baris pertama menampilkan informasi sterilisasi pasien bernama pertama, yaitu Budi Santoso dengan nomor RM 001234, tanggal sterilisasi 13 Desember 2025, dan jenis instrumennya instrumen bedah. Kemudian ada baris kosong untuk pemisah dari baris ketiga menampilkan informasi sterilisasi pasien kedua. Siti Rahma dengan nomor RM 001235 dengan tanggal sterilisasi yang sama dan jenis instrumen gigi. Baris terakhir menampilkan umur pasien pertama yang telah diubah menjadi 46 tahun menggunakan setter. Output ini membuktikan bahwa program berfungsi dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Sekarang mari kita masuk ke bagian live coding praktis pada bagian ini. Saya akan menunjukkan bagaimana membuat program OOP yang sangat sederhana dari nol, step by step. Ini adalah cara terbaik untuk memahami bagaimana kode ditulis dan bagaimana program berkembang dari kelas kosong menjadi program yang berfungsi lengkap. Program yang akan kita buat adalah kelas hewan, sebuah kelas sederhana yang merepresentasikan hewan dengan atribut dan metode perilaku. Mari kita mulai step pertama, yaitu membuat kelas dan atribut. Kita membuat kelas bernama hewan dengan keyword public class. Kemudian kita deklarasikan dua atribut dengan akses modifier private. Atribut pertama bertipe string untuk menyimpan nama hewan. Atribut jenis bertipe string untuk menyimpan jenis hewan. Kedua atribut ini adalah data members dari kelas hewan. Mereka dibuat private mengikuti best practice enkapsulasi. Sekarang kelas hewan sudah memiliki struktur dasar dengan atribut yang didefinisikan. Langkah selanjutnya adalah menambahkan metode. Step kedua, membuat konstruktor.
Konstruktor adalah metode khusus yang memiliki nama yang sama dengan nama kelas, yaitu hewan. Konstruktor ini menerima dua parameter, nama dan jenis. Dalam body konstruktor, kita gunakan keyword this untuk merujuk kepada atribut objek. This.nama adalah atribut objek. Nama adalah parameter yang diterima. Kita assign nilai parameter ke atribut menggunakan tanda sama dengan. Sama halnya untuk jenis. Konstruktor ini akan dipanggil secara otomatis setiap kali kita membuat objek baru dari kelas hewan. Konstruktor memastikan bahwa setiap objek hewan yang dibuat sudah memiliki nama dan jenis yang valid. Step ketiga, membuat getter method. Getter adalah metode yang digunakan untuk mengambil atau membaca nilai atribut dari luar kelas. Kita membuat dua getter. Metode getNama tidak menerima parameter apapun dan mengembalikan nilai atribut nama. Return type adalah string karena atribut nama bertipe string. Metode getJenis tidak menerima parameter apapun dan mengembalikan nilai atribut jenis. Return type adalah string karena atribut jenis bertipe string. Dengan adanya getter ini, kode lain bisa membaca nilai atribut objek hewan tanpa harus mengakses atribut secara langsung. Ini adalah kunci dari enkapsulasi. Kita mengontrol akses ke data melalui metode. Step keempat, membuat custom method. Custom method adalah metode yang dibuat khusus sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini, kita membuat dua custom method untuk merepresentasikan perilaku hewan. Metode pertama adalah bersuara. Metode ini tidak menerima parameter dan tidak mengembalikan nilai. Metode ini menampilkan pesan bahwa hewan sedang berbunyi. Perhatikan bahwa metode ini menggunakan nilai dari atribut yang didapatkan melalui akses langsung ke atribut. Atau kita bisa juga menggunakan getter. Metode kedua adalah makan. Metode ini menerima parameter makanan yang merupakan string berisi jenis makanan. Metode ini menampilkan pesan bahwa hewan sedang makan makanan tertentu. Kedua metode ini mendemonstrasikan bagaimana custom method bisa memiliki berbagai parameter dan berbagai kompleksitas sesuai dengan kebutuhan. Step kelima, membuat main class. Main class adalah kelas yang berisi metode main, yaitu entry point dari program Java. Dalam main method, pertama kita membuat dua objek hewan. Objek hewan satu dengan nama kucing dan jenis Felidae, keluarga kucing. Objek hewan 2 dengan nama anjing dan jenis Canidae. Setiap kali kita menulis new hewan, konstruktor secara otomatis dipanggil untuk inisialisasi objek. Kemudian kita memanggil metode dari objek yang telah dibuat. Hewan 1 bersuara, memanggil metode bersuara dari objek. Hewan 1 makan, memanggil metode makan dari objek hewan 1 dengan parameter ikan. Dengan ini, program kita sudah lengkap dan siap dijalankan dari step 1 sampai step 5. Kita telah membangun sebuah program OP yang fungsional dari nol. Sekarang mari kita lihat output dari program yang telah kita jalankan dari nol tadi. Baris pertama menampilkan kucing sedang berbunyi. Ini adalah output dari metode bersuara dan memanggil objek hewan 1. Baris kedua menampilkan kucing sedang makan ikan. Ini adalah output dari metode makan yang memanggil objek hewan 1 dengan parameter ikan. Output dalam warna hijau menunjukkan bahwa program berhasil dijalankan tanpa error. Dengan demikian, kita telah berhasil membuat program OP yang lengkap dari nol sampai jadi. Meskipun program ini sederhana, ia mendemonstrasikan semua konsep fundamental yang telah kita pelajari. Kelas, objek, atribut, konstruktor, getter, dan custom method. Mari kita memberikan penjelasan mendalam tentang apa yang telah kita lakukan dalam studi kasus. Dalam studi kasus sistem manajemen pasien, kelas pasien adalah kelas yang merepresentasikan pasien. Kelas ini bukan objek, kelas adalah blueprint atau template. Sementara itu, pasien 1 dan pasien 2 adalah objek. Mereka adalah instance konkret dari kelas pasien. Kedua objek ini memiliki nilai atribut yang berbeda. Pasien 1 memiliki nama Budi Santoso, nomor RM 001234, dan umur 45. Pasien 2 memiliki nama Siti Rahma, nomor RM 001235, dan umur 38. Meskipun keduanya adalah objek dari kelas yang sama, mereka memiliki data yang berbeda dan bisa diperlakukan secara independen. Ini adalah power dari OP. Kita bisa membuat
banyak objek dari satu kelas dan setiap objek bisa memiliki state dan data yang berbeda. Sekarang mari kita jelaskan tentang metode dan konstruktor dalam konteks studi kasus. Konstruktor pasien dengan 3 parameter adalah metode yang dipanggil secara otomatis setiap kali kita membuat objek pasien baru. Konstruktor ini memastikan bahwa setiap objek pasien yang dibuat sudah memiliki nilai awal untuk semua atribut. Getter method seperti get nama, get nomor RM, dan get umur memungkinkan kita untuk membaca nilai atribut dari objek. Dalam studi kasus, kita menggunakan getter untuk mendapatkan informasi pasien ketika menampilkan informasi sterilisasi. Setter method seperti set nama, set nomor RM, dan set umur memungkinkan kita untuk mengubah nilai atribut setelah objek dibuat. Dalam studi kasus, kita menggunakan setter untuk mengubah umur pasien menjadi 46 tahun. Custom method seperti tampilkan info di dalam kelas sterilisasi mendemonstrasikan bagaimana metode bisa melakukan aksi yang lebih kompleks. Tidak hanya membaca atau menulis data, tetapi juga melakukan processing dan menampilkan informasi dalam format yang terstruktur. Sekarang mari kita jelaskan bagaimana enkapsulasi diterapkan dalam studi kasus. Dalam kelas pasien, semua atribut nama, nomor RM, umur dibuat dengan akses modifier private. Ini berarti atribut-atribut ini tidak bisa diakses secara langsung dari luar kelas. Alih-alih mengakses atribut secara langsung, kode luar harus menggunakan getter dan setter yang sudah saya sediakan dengan akses modifier publik. Getter dan setter ini adalah interface yang saya berikan kepada dunia luar untuk berinteraksi dengan objek pasien. Keuntungan dari enkapsulasi ini, pertama, data protection. Atribut tidak bisa diakses atau diubah secara sembarangan, hanya melalui getter dan setter yang telah saya tentukan. Kedua, flexibility. Jika di masa depan kita ingin menambahkan validasi atau logika khusus saat mengakses atribut, kita bisa mengubah getter dan setter tanpa harus mengubah kode yang memanggil getter dan setter tersebut. Ketiga, data integrity. Kita bisa memastikan bahwa data selalu valid dan konsisten. Misalnya, di setter kita bisa menambahkan cek bahwa umur pasien tidak boleh negatif. Ini adalah mengapa enkapsulasi sangat penting dalam OOP. Ia memberikan kita kontrol penuh atas data dan cara data diakses. Setelah melihat contoh-contoh implementasi, sekarang mari kita refleksikan tentang keuntungan-keuntungan dari OOP yang telah kita saksikan dalam studi kasus. Pertama, modular dan terstruktur. Dengan OOP, kode yang kita tulis terstruktur dengan jelas dalam kelas-kelas yang masing-masing memiliki tanggung jawab spesifik. Kelas pasien menangani data pasien, kelas sterilisasi menangani data sterilisasi. Ini membuat kode lebih mudah dipahami dan diorganisir. Kedua, reusable code. Kita bisa membuat banyak objek dari satu kelas. Kelas pasien bisa digunakan untuk membuat ribuan objek pasien yang berbeda-beda. Ini menghemat waktu dan effort dalam development. Ketiga, maintenance lebih mudah karena kode terstruktur dengan baik. Jika ada bug atau perubahan yang diperlukan, kita tahu tempat yang harus diubah dengan pasti. Maintenance menjadi lebih mudah dan risiko memperkenalkan bug baru berkurang. Keempat, data lebih aman dengan enkapsulasi. Data tidak bisa diakses atau diubah secara sembarangan. Keamanan data terjaga dan integritas data terjamin. Kelima, fleksibel dan scalable. OOP memberikan dasar yang kuat untuk membuat aplikasi yang besar dan kompleks dengan prinsip OOP. Seperti inheritance, polymorphism, dan abstraction, kita bisa membuat sistem yang sangat fleksibel dan mudah di-scale. Mari kita ringkas apa yang telah kita pelajari dalam presentasi ini. Kelas adalah blueprint atau template. Kelas mendefinisikan struktur dan perilaku dari suatu entitas. Kelas sendiri tidak nyata dan tidak memiliki nilai konkret. Objek adalah instance dari kelas. Objek adalah realisasi nyata dari kelas yang memiliki nilai spesifik untuk setiap atribut. Kita bisa membuat banyak objek dari satu kelas. Metode adalah perilaku dalam kelas. Metode mendefinisikan apa yang bisa dilakukan oleh objek. Ada berbagai jenis metode. Konstruktor untuk inisialisasi, getter untuk membaca data, setter untuk mengubah data, dan custom method untuk aksi spesifik. Enkapsulasi adalah mekanisme untuk menyembunyikan dan melindungi data. Dengan menggunakan akses modifier dan getter atau setter, kita mengontrol akses ke data dan memastikan integritas data. Keempat konsep ini adalah fondasi dari OOP dan sangat penting untuk dipahami dalam pemrograman modern.
Terima kasih telah menyimak presentasi saya tentang Object Oriented Programming, khususnya tentang kelas, objek, metode, dan enkapsulasi. Melalui studi kasus sistem manajemen pasien di CCSD Unit Melalui studi kasus sistem manajemen pasien di CSSUD Unit dan live coding praktis dengan kelas hewan, saya harap Anda dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana OOP bekerja dalam praktik. OOP adalah paradigma pemrograman yang sangat powerful dan menjadi dasar dari banyak bahasa pemrograman seperti Java, C++, Python, dan C#. Menguasai OOP adalah kunci untuk menjadi programmer yang baik dan membuat software yang berkualitas tinggi. Jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, silakan bertanya kepada Bapak Alun Sujada selaku dosen pengampu. Semoga pengetahuan ini bermanfaat bagi pembelajaran pemrograman orientasi Anda. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.